Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faya ibadallahi usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-mu'minuna al-muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال أيضا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ibu bapak hadirin jamaah salat subuh, ma'asyiral muslimina wal muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah yang pertama tidak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat karunia Allah yang sampai pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya Allah, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban orang Islam, yaitu salat subuh secara berjamaah. Secara garis besar kenikmatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama adalah nikmatut diniyah, yang kedua adalah nikmatut dunyawiyah. Nikmatut diniyah itu adalah nikmat akhirat, nikmat agama, nikmat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nikmatut dunyawiyah itu adalah kenikmatan dunia, entahlah dengan rezeki yang terus mengalir, kenikmatan harta, entahlah dengan kenikmatan kesehatan, entahlah dengan kenikmatan anak istri keluarga yang harmonis, entahlah dengan kenikmatan pekerjaan, pangkat dan jabatan, entahlah dengan sebuah kenikmatan punya rumah, kendaraan dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu adalah nikmat-nikmat dunia. Orang ketika menerima kenikmatan dunia ini akan lebih mudah bersyukur kepada Allah tinimbang tatkala dia menerima kenikmatan-kenikmatan diniyah atau kenikmatan akhirat. Sebagai contoh, ketika panjenengan kulo atau panjenengan itu menerima awal bulan gaji seperti itu, atau penghasilan atau pendapatan, maka orang akan mudah berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih, hari ini telah Engkau berikan
rezeki, ya. Ketika orang naik pangkat, naik jabatan, orang akan dengan mudah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau telah berikan posisi ini. Ketika dia sudah lama menanti-nanti kelahiran anaknya, ya, yang sudah mungkin bertahun-tahun, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dengan mudah, ya Allah, terima kasih. Akhirnya setelah sekian lama penantian saya mengharapkan keturunan, maka hari ini Engkau kabulkan, Engkau beri, ya Allah. Orang akan dengan mudah ketika nikmat-nikmat dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada Allah. Contoh puasa kemarin, tiba-tiba mau menjelang berbuka, ada yang ketuk pintu, ya, ngirim niku gulai kambing, ngirim itu tongseng kambing, ya, berterima kasihnya sudah ndak ukur-ukur itu, makasih. Ini kenikmatan hanya untuk makan, Pak, kenikmatan yang kita nikmati selama di dunia. Tapi untuk urusan akhirat kita ini lupa kadang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kenikmatan-kenikmatan akhirat, apa kenikmatan agama, apa kenikmatan ibadah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesadaran kepada kita untuk menjaga salat 5 waktu. Itu nikmat dari Allah. Karena ini bukan hanya untuk di dunia, tapi kenikmatan ini nanti untuk di akhirat. Ketika kita diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah ke masjid, ya, ini nikmat dari Allah, tapi kadang orang lupa bersyukur. Ketika di malam hari kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan qiyamul lail atau salat tahajud, ini nikmat dari Allah. Tapi kebanyakan manusia itu lupa untuk bersyukur nikmat yang satu ini. Ketika seseorang diberikan sifat kedermawanan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia dengan mudah memberikan harta yang dia cintai fi sabilillah, ya, kadang dia lupa kalau itu adalah nikmat yang datang dari Allah, yang itu nanti akan kita unduh, akan kita nikmati di akhirat, yaumul akhirah kelak. Sekarang saya tanya, jika ada pertanyaan, ya, saya tanya seperti ini. Ketika panjenengan semua, saya, ya, terkhusus saya dan secara umum panjenengan semua para jamaah, mendapatkan nikmat akhirat dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesadaran untuk datang ke masjid melaksanakan sholat wajib berjamaah. Keluar dari masjid, kita ambil sendal kita, kita langkahkan satu langkah dari masjid. Pernahkah kita berucap kepada Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih ya Allah, hari ini Engkau telah berikan nikmat kesadaran kepada saya untuk datang ke rumahmu. Kadang kita lalai di situ, kadang kita lupa. Panjenengan semua yang alhamdulillah hadir di sini untuk thalabul ilmi, untuk datang pengajian, ya, pernahkah kita dengan sadar selesai dari thalabul ilmi, ya, selesai dari mendengarkan pengajian, kemudian kita berucap kepada Allah, ya Allah, terima kasih, Kau telah berikan kesadaran kepada saya untuk datang thalabul ilmi, untuk datang ke pengajian. Yang Masya Allah, nilai dari thalabul ilmi itu luar biasa besarnya, luar biasa besarnya. Pahala dari menuntut ilmu, ya, itu luar biasa besarnya. Kadang kita lupa, ya, sudah masukkan kota infak, entah itu pun berapa nilainya, selesai di situ. Kita lupa bersyukur kepada Allah, padahal itulah kenikmatan yang hakiki. Bayangkan ketika kita diberikan kesehatan, bayangkan ketika kita diberikan aliran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan keluarga yang harmonis, anak istri yang baik-baik semua, kita diberikan pekerjaan, pangkat dan jabatan yang baik dari Allah. Tapi di samping itu,
kita tidak diberikan kesadaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga salat kita. Kita tidak diberikan kesadaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an. Kita tidak diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siam. Kita tidak diberikan kesadaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah dan lain sebagainya. Maka perhatikanlah ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya itu bukan nikmat, akan tetapi nikmat yang berbalut dengan laknat. Hati-hati ya, jika semakin kita tinggalkan sholat, rizki kita kok semakin mengalir, itu hati-hati. Jika kita sering tinggalkan puasa bolong-bolong, Ramadan Syawal belum habis ini ya, tapi kok luar biasa Allah berikan terus mengalir ini kenikmatan dunia ini, maka kita perlu berhati-hati ya, karena itu bukan nikmat yang hakiki, tapi kenikmatan yang berbalut dengan kelaknatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika sebuah statement ini dibalik ya, jika sebuah statement tentang kenikmatan adiniyah dan kenikmatan dunyawiyah ini dibalik, seperti ini contohnya, kita akan pusing luar biasa ya, kita akan pusing luar biasa tatkala kita berangkat ke kantor, sampai kantor ternyata dompet kita hilang Pak ya. Itu yang di rumah ditelepon anak, ditelepon tahu ndak dompet saya, nyalahnya di mana dan lain sebagainya. Teman suatu kantor ditanyai gitu ya, bahkan polisi dilapori gitu ya, sampai polisi itu dilapori, yang isinya mungkin kartu ATM ya, kartu KTP, SIM, kartu domino, kartu remi ya, dan lain sebagainya ya. Kita pusing bukan main tatkala dompet kita ini hilang, apalagi ketika kita kehilangan handphone ini ya. Ketika kita kehilangan handphone yang berisi mungkin akun-akun bisnis kita ya, relasi-relasi bisnis kita, kontak-kontak penting, Pak Pejabat, Pak Bupati, Pak Lurah, Pak Presiden ya, Pak Gubernur, Pak Nopo melih ya, maka kita pusing bukan main. Wah, itu enek akun M-Banking saya gitu ya, kadang ada yang seperti itu ada akun M-Banking saya, saldonya cek lumayan oke, kayak lali ora tak sandi gitu ya, kayak passwordnya pine tak catat di HP itu. Wah, ini kocur ini ya. Ya, ini kocur bahkan non sewu. Kemarin saya dapat pertanyaan Pak ya, pertanyaan ini lucu dari jamaah, handphone kula niku hilang Ustaz ya. Niki non sewu Bu J, Pak J, niki non sewu ya. Ya, ini saya dapat pertanyaan itu dari jamaah sana gitu. Handphone saya itu hilang, lah delalah. Iki kok ya aneh-aneh wae wong niki. Ya delalah niku nopo ya? Delalah niku isine foto saya, foto orang yang hilang, bukan saya aja. Foto orang yang kehilangan handphone dengan istrinya itu pas gitulah gitu. Iki kok yang dadak diabadikan ngono lho. Aneh-aneh mawon. Dulu pernah di Sukoharjo saya ditanyai Pak ya. Ditanyai selesai, tapi sudah selesai taklim itu ditanyai seperti ini. Ustaz, kalau suami istri ini sudah menikah terus tidur bersama itu telanjang bulat tanpa pakaian boleh ndak? Tanyaan seperti ini ya ditanyakan itu ya, ditanyakan. Kemudian saya jawab, saya belum sempat pulang gitu ya, saya jawab, haram Pak itu hukumnya, jenengan tidur telanjang sama istri ya, meskipun sudah menikah itu haram hukumnya. Kalau di masjid itu haram. Di rumah jadi monggo mawon gitu ya, di kamar ya, di rumah ya aja, di kamar ya monggo mawon, tidak masalah gitu ya. Yuk kita pusing bukan main ini ya, kita pusing bukan main. Apalagi ya, hati-hati kita punya handphone mengabadikan momentum-momentum yang privasi ya, yang privasi itu selain kita nanti ternoda, kita juga berdosa Pak. Kalau ini sampai hilang dinikmati oleh orang lain, selain ternoda juga berdosa ya, juga berdosa. Apalagi di akun media sosial, di akun media sosial Facebook, Instagram, Piagram dan lain sebagainya niku ya. Maka kita perlu berhati-hati di sini. Dunia sudah semakin canggih, dunia sudah semakin canggih.
Maka kita itu pusingnya bukan main tatkala handphone kita ini hilang, itu luar biasa pusing. Wah, kingko kayak piye, bukan masalah harga, kadang seperti itu. Tapi isi dari handphone ini yang membuat kita pusing. Ini urusan dunia, gitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan anak istri kepada kita, satu nikmat ini dicabut, gitu ya. Istri itu diminta oleh Allah, ini contohnya. Istri itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap ke Hadratullah Azza wa Jalla, kita meratap berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu. Kadang seperti itu, apalagi seorang istri ketika suaminya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sedihnya bukan main. Tapi selesai masa iddah punya gandengan lagi gitu ya. Ini kita merasa betul-betul kehilangan. Tapi di satu sisi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di satu sisi ketika kita kehilangan waktu sholat berjamaah di masjid kita, ketika kita kehilangan kesempatan untuk qiyamul lail, ketika kita kehilangan kesempatan untuk datang ke taklim atau pengajian, ketika kita kehilangan kesempatan untuk bersedekah, berinfak fi sabilillah, kita merasa tenang-tenang saja, seolah-olah itu bukan sesuatu yang harus dicari, seolah-olah itu bukan sesuatu yang berharga, yang ketika itu hilang kita tidak perlu untuk mencari dan mendapatkannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fil akhirati 'inda rabbika lil muttaqin. Dan kenikmatan di akhirat kelak, kehidupan di akhirat kelak, 'inda rabbika, di sisi Allah Subhanahu wa taala, lil muttaqin, itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ya, bahkan hadirin yang dimuliakan Allah, ibu bapak rahimakumullah ya. Bahkan ini saya katakan, ketika dilakukan survei ini, ketika dilakukan survei, jika prosentase doa ini dijadikan 100%, kita berdoa kesehariannya kepada Allah, ini dijadikan 100% prosentasenya, itu ya. Maka saya yakin ya, saya yakin kita ini sering berdoa kepada Allah yang 80% ini urusan dunia. Ini urusan dunia. Yang 20% ini urusan akhirat. Kebanyakan seperti itu. Ketika kita mau menempuh ujian, ya Allah, ini bibir basah terus dengan doa. Bibir basah terus, ya Allah, semoga Engkau berikan kelulusan kepada hamba. Engkau berikan nilai yang terbaik, seperti itu. Ketika mau masuk perguruan tinggi, doa orang tua, doa bapak, doa ibu, doa, bahkan tonggone Pak, itu dijak kondongakne, ngumpul ke tonggo semua, selamatan berkatan kondongakne supaya anaknya masuk perguruan tinggi favorit. Bahkan niki nun sewu nggih, terjadi betul, itu terjadi betul. Sampai itu anak yatim dikumpulkan untuk mendoakan gitu. Padahal ini boleh enggak? Boleh sebenarnya. Tapi ini adalah sebuah kenikmatan dunia, kita sampai sebegitunya. Kita sampai sebegitunya untuk sebuah kenikmatan dunia, ya. Ketika mau naik jabatan, ini yang apa itu namanya, yang promosi 10 orang gitu ya. Wis kita sudah pusingnya bukan main itu. Wah, kinggo ke aku ra katut nggo piye gitu ya. Saya sampai ndak katut ini gimana. Ini sudah pusing bukan main gitu. Doa kepada Allah siang malam itu ya, yang biasanya malam itu bangun jam 8 pagi, ini jam 8 malam belum tidur sudah bangun gitu ya. Ini belum tidur sudah bangun gitu ya, sampai pengennya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Ya Allah, ini saya mau promosi jabatan ini semoga Engkau berikan. Mau pilihan bupati, itu calon bupati itu tidak bisa tidur Pak malam harinya ya, sampai direwangi umroh. Itu sampai direwangi ya, umroh supaya jadi bupati. Aduh, muga-muga enak sing krungu ini ya. Ya itu kejadian betul itu ya.
Kejadian betulnya. Meratap sampai di pintu Ka'bah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta apa? Dua. Tuh, yang diminta dua apa? Satu, supaya saya jadi bupati. Ini contoh. Dua, supaya lawan saya mati gitu. Seperti itu. Ada yang diminta sampai seperti itu, ya. Wah, iki lawannya abot ya Allah, wis patenono sisan ya Allah. Seperti itu. Wis ndongakne. Saya ini urusan dunia, Pak, ya. Ini untuk kenikmatan dunia, kita itu sampai seperti itunya. Sampai seperti itunya, ya. Sampai diburu luar biasa gitu ya. Ya, sampai diburu luar biasa. Tapi kita lupa. Hanya 20% yang kita selipkan lewat bibir kita, lewat lisan kita, ini untuk akhirat kita. Kadang 20% itu pun sambil lalu, aku mau ndonga apa toh gitu. Itu lupa gitu. Kita lupa. Yang 20% itu pun paling Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu pun masih 50-50 kalau seperti itu ya. Ya, sebenarnya kita kadang terlupakan semua itu. Ini porsi akhirat kita lupa. Kita kadang lupa meminta, ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Lupa. Kadang kita lupa berdoa kepada Allah, ya Allah, terus berikan keistiqomahan kepada saya di jalanmu, ya Allah. Dengan sadar, Pak. Saya katakan dengan sadar. Ya, saya katakan dengan sadar kita berdoa seperti itu. Ya Allah, terus berikan saya kesadaran supaya saya terus bisa berjamaah di masjid, mendengarkan pengajian, datang ke majelis ilmu dan lain sebagainya. Itu kita dengan sadar terlupa seperti itu. Bahkan ketika pergi haji, pergi umrah gitu ya, di tanah suci gitu ya, di Madinah ada tempat yang mustajab, di Mekah apalagi gitu ya, sampai di Raudhah saking pengennya berdoa ya, supaya promosinya gul, itu kepala orang diinjak-injak. Kepala orang itu sampai diinjak-injak. Pernah, Pak, saya pernah diinjak, ya pernah ngidak gitu ya. Oh, enggak sengaja gitu ya. Wah, itu luar biasa gitu. Jangan disamakan dengan sini soft rapi gitu ya. Di sana jenengan duduk di sini mau sujud itu sudah bokong orang itu di situ. Ya, itu luar biasa di sana. Kita kadang sampai seperti itunya. Ini untuk urusan-urusan perkara-perkara dunia, ya, perkara-perkara dunia. Sampai sebegitunya. Yang diminta di tanah suci pun, di padang Arafah pun, sampai krekel-krekel ke Jabal Rahmah itu supaya anaknya diberikan jodoh terbaik. Munggah itu nulis surat diselipke di batu Jabal Rahmah. Ya, ada. Nulis surat dipendem neng Arafah itu. Bagus ya Allah, gelem balesi suratmu gitu ya, seperti itu ya, sampai ya, itu salah alamat malahan ini. Makanya banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu ya. Dan kalau ditanya ya, orang yang melakukan rata-rata seperti itu, meskipun ada, itu kok genderuannya abang putih ya, genderuannya abang putih rata-rata orang Indonesia, itu pun belum sampai di tanah suci. Pernah saya saksikan di embarkasi, orang itu ngambil kerikil. Saya tanya, ini tujuannya tak ijol ki engko ning tanah suci. Berarti engko sing tak gawa mulih iki kerikil gini. Jadi kerikil ku ben apa kula mboten paham ini ya. Ini luar biasa. Sampai kiswah dibubuti, Pak. Kain kiswah itu dijabuti, dibubuti, diketoki niku, dilebokne plastik cilik-cilik. Plastik cilik-cilik. Masya Allah. Ini bener, Pak. Ketika seseorang itu kok tujuan kesananya itu tujuan dunia, itu diberikan oleh Allah luar biasa. Diberikan oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura itu ya, dalam surah Asy-Syura. Itu Allah berfirman di sana, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harthih, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang dia inginkan itu hanya kesenangan, keberuntungan, yang dia inginkan itu adalah keberuntungan akhirat, maka apa janji Allah? Nazid lahu fi harthih. Bukan hanya diberi, Allah tambahkan nikmat itu. Allah tambahkan. Wa man kana yuridu harsad dunya, akan tetapi kalau panjenengan itu hanya minta, yang diminta itu hanya untung di dunia saja, ya, apa janji Allah Subhanahu wa taala? Nu'tihi minha,
Allah itu hanya akan berikan sebagian kecil daripadanya. Tidak mungkin Allah berikan dunia ini semuanya untuk panjenengan. Allah hanya berikan sebagian kecil gitu ya. Ya, kalau pekerjaan panjenengan terus jadi lancar, itu hanya kecil bagi Allah. Ada yang lebih lancar lagi orang lain. Rizki lebih luas lagi ya. Kalau panjenengan alhamdulillah dapat istri cantik gitu ya. Ada yang lebih cantik Pak istrinya gitu. Bahkan saya katakan kalau golek bojo itu jangan cantik-cantik banget gitu. Kenapa kok jangan cantik-cantik banget? Niku nek jenengan openi 20, 30, 40 tahun yakin dadi elek niku nggih. Ya. Tapi nek jenengan golek bojo niku pun elek, mang openi 20, 30, 40 tahun, ya tetep elek. Istiqomah niku. Jadi ini ya, untuk kenikmatan dunia kita luar biasa ya. Kita luar biasa ya. Mencarinya itu luar biasa ya. Padahal nu'tihi minha hanya akan diberikan sebagian kecil daripadanya. Dan apa ancaman Allah? Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tidak ada jatah bagi dia nanti di akhirat. Enggak ada jatah lagi. Ini kan seperti orang yang buntung ini ya. Bahkan ketika ditinggal keluarga meratap bukan main. Allah juga tidak senang seperti ini. Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan sebagian manusia itu ada yang menjadikan tandingan selain daripada Allah ka hubbillah. Dia cintai tandingan itu layaknya dia mencintai Allah. Ketika kita mencintai istri kita, ditinggal sampai meratapnya seperti itu, ya. Ini porsi cinta kita sama dengan kecintaan kita kepada Allah. Allah sudah marah. Allah sudah tidak senang. Ketika kita mencintai pekerjaan kita sampai lupa waktu sholat, sampai lupa waktu apapun deh. Kita mencintai seperti itu sama Pak, bukan lebih besar. Kalau lebih besar jelas murka Allah. Sama itu kecintaan kita terhadap pekerjaan kita, kecintaan kita kepada keluarga kita, kecintaan kita terhadap harta kita, bahkan kecintaan kita terhadap diri kita itu porsinya sama. Kahubbillah, dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah sudah murka. Sebab apa kata Allah? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Seharusnya orang yang beriman itu lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ini lebih besar kecintaannya kepada Allah, itu harus lebih besar. Ada suatu kisah. Jadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Umar itu namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau adalah putra kandung dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah Amirul Mukminin, khalifah yang kedua. Pada masa kepemimpinan Bani Umayyah, Muawiyah ini menjadi raja. Ketika Muawiyah menjadi raja, dia pernah berjanji kepada Umar bin Khattab, ya, kalau saya jadi raja nanti, maka anakmu Abdullah itu akan saya penuhi kemauannya apapun. Maka buru-buru itu Muawiyah, ya, Muawiyah itu buru-buru dari Damaskus menuju Makkah itu. Buru-buru dia. Sampai Makkah cari itu Abdullah di mana? Ya. Abdullah bin Umar di mana gitu ya. Diberitahu itu sedang di Masjidil Haram, sedang di Baitullah melaksanakan tawaf. Dicari masuk ke Baitullah. Dihentikan tawaf Abdullah. Ya Abdullah gitu. Saya itu pernah berjanji kepada bapakmu Umar bin Khattab, kalau saya jadi raja kelak, ya, maka saya akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Katakan kepada saya cepat, gitu ya. Katakan kepada saya. Maka apa jawab Abdullah? Ya, saya tak selesaikan ibadah saya dulu. Selesai tawaf nanti baru kita bicarakan.
Ya sudah, maka Muawiyah pun mundur. Mundur beliau, ya. Abdullah melanjutkan tawafnya. Selesai tawaf, keluar dari masjid, masih di pintu masjid, ini Muawiyah tidak sabar lagi. Dipanggil itu Abdullah, ya Abdullah, cepat ngomong kepada saya, apa yang kamu inginkan? Ya, ini ternyata apa jawab Abdullah? Apa jawab Abdullah bin Umar? Tidak pantas kita ngomong di sini, ini masih rumahnya Allah. Ayo kita pulang ke rumah saya. Ayo pulang itu, sampai di rumah itu, duduk saja belum ditanya lagi itu ya. Ya Abdullah, cepat ngomong kepada saya nggak punya banyak waktu. Ya, saya nggak punya banyak waktu. Jika kamu inginkan harta ya Abdullah, saya akan kirim itu ajudan saya membawa emas, intan, berlian, dirham dan dinar ke rumahmu saat ini juga. Jika kamu itu ingin jabatan ya Abdullah, aku angkat engkau sebagai Perdana Menteri yang tertinggi. Jika kamu pengen menjadi seorang gubernur, tunjuk kota mana yang ingin kamu pimpin. Jika kamu ingin menikahi wanita cantik, tunjuk itu anaknya siapa, saya bawa hari ini juga menghadapmu ya Abdullah. Maka apa jawaban Abdullah bin Umar? Ya Muawiyah, kepada Allah saja saya tidak pernah meminta urusan dunia. Kok saya suruh minta kepadamu ya Muawiyah? Tentu saja saya tidak akan pernah mau untuk melakukannya. Sekarang silahkan kamu pulang ke kerajaanmu, urus umat, urus rakyat dengan sebaik-baiknya. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan Allah, tentu keimanan kita sekarang ini sebagai orang biasa jauh daripada keimanannya seorang Abdullah bin Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, putra kandung dari Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, khalifah yang kedua. Jauh tentu saja, tapi kita bisa menjadi ibrah. Minimal silahkan panjenengan mengejar dunia, silahkan ya, silahkan, tapi jangan sampai engkau tinggalkan akhirat gitu ya. Urusan akhirat jangan sampai engkau tinggalkan. Silahkan engkau mau bekerja siang dan malam untuk mencari rezeki nikmat dari Allah, tapi ingatlah suatu saat harta itu akan engkau tinggalkan. Maka jangan lupakan waktu sholat, jangan lupakan ibadah dan sembahyang dan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan ya, engkau mau pergi piknik tamasya dengan keluarga tercintamu kemanapun saja, silahkan. Tapi yang perlu kau ingat, keluargamu itu suatu saat akan meninggalkanmu satu demi satu. Yang tersisa adalah amaliyah kita, yang tersisa adalah amalan kita, entahlah itu amalan baik atau amalan buruk, yang semuanya akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pengingat khususnya kepada saya dan secara umum kepada para jamaah sekalian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.